Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tesalonika Virgi Mauran dengan NIM 242181 4B. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul dari prediksi yang tepat menuju eksekusi yang sempurna untuk membangun keunggulan operasional berkelanjutan. Materi ini membahas bagaimana sebuah perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional melalui beberapa konsep penting, yaitu peramalan, manajemen mutu, ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma. Saya berharap setelah presentasi ini, kita semua dapat memahami bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan dalam membantu perusahaan bekerja lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari presentasi ini. Tujuan pertama adalah menjelaskan konsep ramalan dan manajemen mutu sebagai dasar dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, tujuan kedua adalah menjelaskan peran ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian, tujuan terakhir adalah menghubungkan semua konsep tersebut melalui sebuah studi kasus, sehingga kita bisa melihat bagaimana teori dapat diterapkan dalam dunia kerja. Selanjutnya, nah setelah mengetahui tujuan presentasi, sekarang kita masuk ke gambaran umum materi ini. Pada slide ini, kita dapat melihat bahwa semua konsep saling berhubungan. Peramalan membantu perusahaan menentukan beberapa banyak produk yang harus diproduksi. Setelah itu, manajemen mutu memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Kemudian, ERP berfungsi menghubungkan seluruh data perusahaan. Selanjutnya ada Lean Manufacturing, membantu mengurangi pemborosan dalam proses kerja. Dan yang terakhir, Six Sigma, membantu mengurangi kesalahan atau cacat agar kualitas produk semakin baik. Jadi, semua konsep ini saling melengkapi dan bersama-sama membantu perusahaan mencapai keunggulan operasional. Next, kita masuk ke materi pertama, yaitu peramalan atau forecasting. Peramalan adalah proses meramalkan kondisi atau kebutuhan yang akan terjadi di masa depan. Tujuannya agar perusahaan dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat. Dengan adanya peramalan ini, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, serta jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Secara umum ada dua metode peramalan, yaitu yang pertama adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan ketika data masih data masa lalu masih sedikit, misalnya pada produk baru. Biasanya menggunakan pendapat ahli atau hasil riset pasar. Sedangkan yang kedua adalah metode kuantitatif. Metode ini menggunakan data historis sehingga hasilnya lebih objektif dan cocok digunakan pada produk yang sudah lama dipasarkan. Sebagai contohnya, sebuah perusahaan minuman melihat bahwa setiap bulan Ramadan penjualannya selalu meningkat. Nah, berdasarkan data tersebut, perusahaan dapat berspekulasi bahwa permintaan akan kembali naik, sehingga produksi dapat ditambah lebih awal. Nah, dengan demikian, perusahaan tidak mengalami kekurangan stok saat permintaan meningkat. Jadi, peramalan sangat jadi peramalan itu sangat penting karena membantu perusahaan mengurangi kelebihan maupun kekurangan produksi. Next, setelah mengetahui cara menentukan jumlah produksi, sekarang kita membahas bagaimana menjaga kualitas produk, yaitu melalui manajemen mutu. Manajemen mutu bertujuan memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu sesuai standar dan mampu memenuhi harapan pelanggan.
Salah satu konsep pentingnya adalah Total Quality Management atau TQM. TQM merupakan budaya kerja di mana seluruh karyawan bertanggung jawab menjaga kualitas, bukan hanya bagian produksi saja. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan standar ISO. ISO 9000 digunakan sebagai standar sistem manajemen mutu, sedangkan ISO 14000 berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan. Misalnya, jika sebuah perusahaan makanan tidak menjaga kualitas produknya, maka rasa produknya bisa berubah-ubah. Akibatnya pelanggan menjadi kecewa dan memilih produk lain. Oleh karena itu, menjaga kualitas sangat penting agar pelanggan tetap percaya terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Next. Selanjutnya kita masuk ke ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP ini adalah sistem yang menghubungkan seluruh data perusahaan ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Nah, misalnya data produksi gudang, keuangan, hingga sumber daya manusia, sehingga dapat diakses dalam satu sistem. Dengan adanya ERP ini, perusahaan dapat memperoleh informasi secara real time, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan akurat. Nah, misalnya ketika stok bahan baku di gudang mulai menipis, informasi tersebut langsung muncul pada sistem ERP, sehingga bagian pembelian dapat segera memesan bahan baku. Jadi, ERP ini membantu perusahaan bekerja lebih cepat, lebih teratur, dan mengurangi kesalahan. Next. Nah, berikutnya ini kita membahas tentang Lean Manufacturing dan Six Sigma. Walaupun memiliki fokus yang berbeda, tapi keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Um, Lean Manufacturing ini fokusnya pada menghilangkan pemborosan, seperti waktu menunggu, gerakan yang tidak perlu, produksi berlebihan, dan produk cacat. Nah, Lean juga memiliki beberapa alat, seperti 5S, Kaizen, dan Value Stream Mapping. Sedangkan Six Sigma fokus pada pengurangan kesalahan atau cacat dalam proses produksi. Six Sigma menggunakan tahap DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Jadi, Lean membantu perusahaan bekerja lebih efisien, sedangkan Six Sigma membantu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, kedua metode ini sering diterapkan secara bersamaan. Selanjutnya, setelah memahami setiap konsep, sekarang kita lihat bagaimana semuanya saling berhubungan. Peramalan menentukan beberapa banyak yang harus diproduksi, atau kuantitas. Manajemen mutu menentukan seberapa baik produk tersebut atau kualitas. Nah, keduanya adalah fondasi awal yang harus berjalan beriringan. ERP menyediakan data yang lengkap dan terintegrasi. Nah, data tersebut kemudian digunakan Lean untuk mengurangi pemborosan. Selanjutnya, Six Sigma memastikan proses produksi menghasilkan kualitas yang lebih baik dengan mengurangi kesalahan. Jadi, semua konsep ini saling melengkapi. Jadi, jika salah satunya tidak diterapkan, hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan semua konsep ini secara bersama-sama. Next. Nah, agar materi ini lebih mudah dipahami, sekarang kita melihat bahwa sebuah studi kasus. Studi kasus yang digunakan ini adalah PT Cipta Buton Utomo, yaitu perusahaan yang memproduksi
kancing dari bahan alami di Indonesia. Perusahaan ini dipilih karena memiliki permasalahan yang sesuai dengan materi yang saya bahas. Beberapa masalah yang dihadapi yaitu tingkat cacat 5,97% per bulan, lead time produksi 173 menit, menit itu terlalu panjang. Misalnya ada pemborosan dominan, ada data produksi dan kualitas tidak terintegrasi, dan juga belum ada standarisasi proses yang baku. Nah, akibatnya proses produksi menjadi kurang efisien dan kualitas produk belum optimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kasus usaha. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yang ada di kasus sebelumnya, perusahaan menetapkan metode Lean Six Sigma melalui tahap DMAIC. Perusahaan menganalisis penyebab masalah, kemudian melakukan perbaikan pada proses produksi. Hasilnya, produksi atau lead time penyelesaian berkurang sekitar 55 menit atau sekitar 31,8%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Lean Six Sigma mampu meningkatkan efisiensi proses produksi sekaligus mengurangi pemborosan. Selanjutnya, nah, berdasarkan analisis tersebut, berdasarkan hasil analisis hasil tersebut, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penggunaan ERP agar seluruh data perusahaan menjadi lebih terintegrasi. Kedua, menerapkan Lean Manufacturing untuk mengurangi pemborosan. Ketiga, menerapkan Six Sigma agar kualitas produk semakin baik dan jumlah produk cacat dapat berkurang. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi secara rutin agar perbaikan dapat terus dilakukan. Dengan menerapkan solusi tersebut, pastinya secara konsisten perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Next, demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peramalan, manajemen mutu, ERP, dan manufacturing, dan Six Sigma dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Eka Wijaya dengan NIM 2422063. Jadi, apa perbedaan mendasar antara pendekatan Lean Management dan metode Six Sigma dalam upaya meningkatkan efisiensi? Mohon maaf, salah salah pertanyaan. Oke, mengapa perusahaan perlu menerapkan ERP sebelum Lean dan Six Sigma? Itu Oke, aja, terima kasih. terima kasih pertanyaannya ditampung. Ada lagi yang bertanya? Saya izin bertanya. Saya di Fadlia Apriliani dengan NIM 2422076. Saya mau bertanya, kenapa sih Virgi mau memilih studi kasus PT Cipta Buton Utomo? Itu aja. Terima Oh, kasih. oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eka dengan pertanyaan itu, mengapa perusahaan perlu menerapkan ERP sebelum Lean dan Six Sigma? Nah, menurut saya ERP itu sebaiknya diterapkan terlebih dahulu karena ERP itu berfungsi mengintegrasikan seluruh data perusahaan ke dalam satu sistem. Nah, dengan data yang lengkap dan akurat, perusahaan dapat mengetahui bagaimana sih apa bagian mana sih yang masih mengalami pemborosan atau memiliki banyak produk cacat. Nah, setelah data tersebut tersedia, uh, Lean dapat digunakan untuk mengurangi pemborosan dalam proses kerja. Sedangkan Six Sigma digunakan untuk memperbaiki kualitas dan mengurangi kesalahan. Jadi,
ERP menjadi dasar yang mendukung penerapan. Jadi ERP ini menjadi dasar yang mendukung penerapan Lean dan Six Sigma agar hasilnya lebih efektif. Bagaimana ya, Kak? Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Diva. Mengapa saya memilih PT Cipta Buton Utomo sebagai studi kasusnya? Nah, saya memilih PT Cipta Buton Utomo ini karena perusahaan ini memiliki permasalahan yang sesuai dengan materi yang saya bahas dalam presentasi ini, yaitu adanya produk cacat, pemborosan, waktu produksi yang cukup lama, serta data yang belum terintegrasi. Nah, selain itu, perusahaan ini juga telah menerapkan Lean Six Sigma untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui studi kasus ini, saya dapat menunjukkan bahwa konsep-konsep yang dipelajari di kelas tidak hanya bersifat teori, tetapi dapat diterapkan secara nyata juga di dunia industri untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional perusahaan. Bagaimana, Diva? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Peramalan membantu perusahaan menentukan jumlah produksi yang tepat. Nah, manajemen mutu menjaga kualitas produk agar sesuai standar. ERP menghubungkan seluruh data perusahaan sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Lean Manufacturing membantu mengurangi proses pengurusan agar menjadi lebih efisien. Sedangkan Six Sigma membantu mengurangi kesalahan sehingga kualitas produk semakin baik. Jadi, keunggulan operasional tidak dapat dicapai hanya dengan satu metode saja. Semua konsep tersebut harus diterapkan secara bersama-sama agar perusahaan dapat bekerja lebih efisien, menghasilkan produk yang berkualitas, dan mampu bersaing dalam jangka panjang. Oke, next. Baik. Pada presentasi ini, saya menggunakan beberapa referensi yang relevan dengan materi manajemen operasional. Nah, referensi utama yang saya gunakan itu adalah buku manajemen operasi karya Heiser, Render, dan Munson sebagai dasar teori mengenai peramalan dan manajemen operasional. Selain itu, saya juga menggunakan modul mata kuliah manajemen operasional yang disusun oleh Bapak Nanda Ranarendra Mufano, SEMM, sebagai acuan materi yang dipelajari di kelas. Nah, untuk pembahasan mengenai Lean dan Six Sigma, saya menggunakan buku karya Vincent Gaspers dan Avanti Fontana. Sedangkan studi kasus PT Cipta Buton Utomo ini saya ambil dari skripsi yang diterbitkan oleh IPB University. Nah, referensi-referensi tersebut saya gunakan agar materi yang saya sampaikan memilih dasar teori yang jelas dan sesuai dengan topik yang dibahas. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.